bayangin di restoran itu kita cuma punya one long table. Satu table panjang dan semua orang harus join di table itu. have to join dan mereka makan bareng-bareng gitu. Ya ini harus di konteks ini tuh tempat berkelas kan. Iya. Bukan yang mabok bareng satu meja ya. Iya. Kalau lu mikir brand yang high end dan dia akan buka restoran, pasti yang kepikiran at least it's a separate table, everyone have their own privacy. Ini beda banget man, kayak sense of community-nya tuh bener-bener berasa banget. Klientelnya tuh reach-nya luas banget. Yang masih fresh dan keinget tuh WIG kemarin. Siapa tuh yang nongol? Pak William Wongso. Oke. Dan kita ngobrol kan, abis dia speak tuh kita samperin terus kita kayak thank you for the speech dan segala macam. Terus dia tanya kalian dari mana? Kita dari John Hardy. Dia langsung buka. Dia bilang this is John Hardy. Dia masih punya piece John Hardy dari tahun 70-an. Kata lawas tuh udah nggak tahu tuh apa katanya. Itu udah heritage itu kayaknya ya. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, kali ini kita kedatangan chef nih dari salah satu outlet yang lumayan mengagetkan pertama kali kita pas main ke sana. Outletnya ini biasanya jual high level jewelry dan juga legendary juga jewelry ini. Tapi mereka punya konsep yang sangat seru. Especially mereka doing Indonesian food juga. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut Chef Tommy. Wey. Halo. Akhirnya bisa ketemu. Akhirnya setelah beberapa kali purnama. Setelah purnama, beberapa purnama. Akhirnya kita kesama. Apa kabar? Baik. Chef Tommy ini. Ini Chef Tommy tuh di John Hardy kan? Yes, The Long Table. The Long Table. Yes, The Long by Table. John Hardy. Oh, namanya tuh Long Table. The Long Table by John Hardy. Oke. That's the name of the Kalau orang restaurant. kan taunya John Hardy itu kan jewelry banget ya. Yes, betul. Itu tuh konsepnya gimana si John Hardy Long Table, by John Hardy ini. Jadi John Hardy sendiri itu kan udah ada di Bali dari 1975. Oh, emang selama itu ya? Selama itu. Dan emang dari dulu tuh fokusnya jewelry. Pak John itu jewelry designer lah. Has been designing jewelry all his life. Nah, ada satu activity yang Pak John itu selalu lakukan di compoundnya di Mambal. Nah, itu adalah dia suka ngajak tamu-tamunya dia yang mampir ke workshopnya dia untuk duduk bareng sama staff-staffnya dia di long table. Di meja panjang, duduk makan and just share a meal gitu, nggak ngomongin something yang kerjaan atau berat, just sit down with all the staff, the people yang bikin jewelry-nya. Berarti dia emang demen hangout aja ya sama people. Basically demen hangout aja, tapi akhirnya kan bertahun-tahun dari 1975 ya. Akhirnya jadi culture lah. Nah, dulu itu di Mambal. Di Mambal. Sekarang udah pindah ke yang di Mambal masih. Mambal masih ada. Masih. Kita punya headquarter lah. Di sana tuh Mambal. And then 2019 itu bukalah butik yang di Seminyak. Jadi pas buka butik yang Seminyak, karena in Seminyak neighborhood kita bawa juga si long table-nya. Oh, long table-nya dari Mambal di bawah tuh. Apa konsepnya? The concept. The concept long table-nya ada juga di sana, cuma beda. Masih mau nongkrong di Mambal? enggak, iya benar. Di Mambal nggak ada meja gitu. Jadi dibawalah konsepnya and the idea of long table itu ke Seminyak. Dan kebetulan dari dulu tuh makanan yang disajikan itu sama Pak John untuk tamu-tamunya tuh selalu local food. Jadi ya either Balinese food or any Indonesian food disajiin di sana, dan itu kita bawa ke Seminyak dalam format restoran. Gitu awalnya. Seminyak ini tuh yang di Peti Tengah ini. Yang di Peti Tengah itu. Si sosok ya ini mungkin buat yang lain biar tahu juga ya. Ini kan sebenarnya legend banget kan ini legend kan si John. Legend banget. Itu tuh emang sosoknya tuh segimananya sampai banyak orang yang mau nongkrong sama dia gitu loh. Kalau gue sih
belum pernah nongkrong secara eksklusif sama Pak John ya, tapi ya beberapa kali ketemu dia ya, he's a very interesting person dan dia tuh punya jiwa yang suka untuk merawat bumi, community. Dan itulah mungkin itu kenapa dia jadi magnet banget kan. Emang caring person aja Iya, basically. he's very caring person. Kalau lu jalan-jalan ke Ubud nih banyak banget yang tahu dia, men. Gue tuh kayak sering banget random aja nih makan ke nasi Padang nih waktu itu. Ngobrol lah sama orang nasi Padangnya. Terus dia tanya kerja di mana, John Hardy. Oh, I know Pak John Hardy. Dulu saya kerja sama Pak John. And then ada other occasion lagi, gue lagi naik Gojek. Gojeknya dulu juga kerja sama Pak John. Oh, Pak abang John, Gojeknya nih? Abang Gojeknya. Pak John tuh berjasa banget. Dulu saya belum punya skill dan segala macam. Dia yang ngajarin saya untuk bikin jewelry. Gue lagi spa di Ubud. And then owner of spa-nya tuh lihat gue pakai tas John Hardy kan. Oh, tahu John Hardy? Oh ya, aku kerja di sana, gue bilang. Oh, dulu orang tua saya kerja di sana. Waktu kecil saya suka dibawa ke pabrik. He's a legendary figure lah. Dan juga di daerah Ubud tuh dia suka bantu masyarakat dulu untuk kayak bersihin kali dan bersihin lingkungan. Orang mana sih ini Pak John ini? Pak John ini orang Kanada. Orang Kanada. Ya, cuma ini ekspat ideal lah ya kalau yang datang ke Bali itu yang beneran nurturing, bawa knowledge. Dan dia udah melakukan itu way before ada sustainable traveling dan segala macam udah. Tapi emang caring sama environment juga? Sangat itu kan makanya yang dari dulu dikerjain sampai sekarang apa tuh yang masih harus dikerjain untuk kayak certain thing kayak gitu? Mungkin filosofi sustainable-nya dia tuh yang masih kita bawa sampai sekarang ya. Jadi in anything that we do, we try to be more conscious aja sama lingkungan. Kalau bisa jangan sampai ada dampak yang buruk sama lingkungan. Kayak jewelry kita juga the diamonds yang kita pakai itu semuanya yang ethically sourced. Kita pakai silver yang reclaim. Gitu. Jadi that idealism itu yang masih kita bawa sekarang. Bahkan sampai ke restoran pun sekarang the long table itu yang masih kita pakai. Nah, itu konsep yang dibawa sama Chef Tommy apa nih? Yang ini kan istilahnya by John Hardy ini kan berarti berat dong ini kan. Tanggung jawabannya berat kan. Berat. Makanannya Bapak yang akhirnya dieksekusi sama Chef Tommy itu apa tuh? Yang udah pasti itu karena dari dulu kan gini. Mungkin sebelum kita tarik dulu ke belakang kenapa gua join ke John Hardy itu ternyata waktu gua mau di hire tuh gua dibawa keliling dulu lah intinya, terus dikasih tahu ini loh John Hardy itu seperti ini, this is our value, dan value-nya tuh bukan cuma yang kayak brand value ini kayak presentasi, enggak, ada bukti nyatanya gitu dalam bentuk yang sangat tangible, dihidupin lah ya, yang hidup ada gitu, dan itu yang dikasih lihat ke gua. Dan pada saat itu tuh pas gua mau masuk ke John Hardy emang lagi gua baru aja dari Jakarta tuh kan, baru kayaknya di Bali baru 2 tahunan, jadi baru kayaknya secara lifestyle tuh mau shift ke arah yang seperti ini, yang sustainable, yang value the community, dan back to the roots-nya baru kepikir balik lah ya. Betul. Dan ternyata kayak yang tadinya gue ngapain, gue kerja di jewelry store, ngerti nggak? Kayak sebelumnya I know John Hardy, but you know as a chef would you pick a jewelry store to work, ya kan? Pasti for another reason sih. Iya kan. Dan gue jujur aja tawarannya sebelumnya udah pernah datang, tapi gue tolak. Dan yang kedua ini gue lihat value-nya ternyata lain sama value gue. Jadi oke deh, coba. I think this can be something yang interesting gitu loh buat gue. Dan akhirnya Pak John itu kan selalu bawa makanan lokal dan makanan Indonesia. Dan pada saat itu juga gue lagi gue mau
masak makanan yang Indonesia gitu, yang gua familiar growing up, yang rootnya tuh gue bisa jelasin gitu kan. Dan oke, pas banget ya udah secara cuisine pas, secara value tuh pas, akhirnya ya udah gua ambil dan ya itu makanannya Indonesia. Dan menurut gua it was an interesting konsep yang nggak dilakuin sama restoran lain pada saat itu, which is sharing. Kita cuma bayangin di restoran itu kita cuma punya one long table, satu table panjang dan semua orang harus join di table itu. have to join dan mereka makan bareng-bareng gitu. Ya ini harus di konteks ini tuh tempat berkelas kan. Iya, bukan yang mabok bareng istilah satu meja ya. Which kalau lu mikir brand yang high end dan dia akan buka restoran, pasti yang kepikiran at least it's a separate table gitu. Jangan nggak usah ngomongin style fine dining atau enggak dulu lah ya. At least it's a separate table, everyone have their own privacy. Ini beda banget man, kayak sense of community-nya tuh bener-bener berasa banget sense of community-nya. Biarpun klientelnya pun sebenarnya ya kan nggak mungkin ya intinya nggak mungkin yang ecek-ecek kan. Buat gambaran aja ya, kalungnya yang paling murah berapa gitu? Waduh, kalau yang paling murah buat gambaran nih netizen nih, biar paham ini konteks yang kita ngomongin nih. Mungkin kalau kalung ya, I'm not so sure nih, tapi mungkin ya puluhan lah ya, puluhan 20, 30 begitu mungkin. Paham kan semuanya? Paham ya? Jadi kita ngomongin klientelnya bukan yang beli emas buat investasi ya. Dan klientelnya tuh reach-nya luas banget. Sorry, maju dikit. Satu yang mungkin yang masih fresh dan keinget tuh WIG kemarin. Siapa tuh yang nongol? Pak William Wongso. Oke. Dan kita ngobrol kan dan abis dia speak tuh, abis dia ngobrol, kita samperin terus kita kayak thank you for the speech dan segala macam. Terus dia tanya kalian dari mana? Kita dari John Hardy. Dia langsung buka. Dia bilang this is John Hardy. Dia masih punya piece John Hardy dari tahun 70-an. Jadi yang dan dia itu masih dia pakai sampai detik WIG itu masih dia pakai, and it was full gold dan itu style yang udah nggak ada sekarang, udah kita nggak udah bukan udah lawas lagi, nggak bisa dipakai kata lawas tuh, udah nggak tahu tuh apa katanya. Itu udah heritage itu kayaknya ya. Udah masuknya ke archive dan itu dia masih pakai, dia bilang ini I get it from Pak John himself. Wah gila, keren banget reach-nya sampai segitunya gitu ternyata. Itu yang istilahnya bebannya sebenarnya pas di approach pasti mikir ke arah sana dong. Nggak mungkin kan klientelnya tahu-tahu yang abis yang mau pemanasan sebelum ke klub kan nggak mungkin dong yang datang ke sana. jujur gua nggak expect klientelnya ternyata sebesar itu. Itu justru malah sesuatu yang gua learn by doing. Iya. Karena awalnya ya gua sesimpel I'm a chef, I want to cook Indonesian food, and you know kenapa gue harus masuk di jewelry store gitu kan. Dan waktu gue masuk ya udah gue masih bawa mindset itu. Gue nggak tahu klientelnya kayak gimana. I'm just cooking gitu loh. Ternyata dapet lawannya. Ternyata semakin kesini kok ngeri-ngeri gitu ya, kok ngeri-ngeri gitu. Dan gak gampang lu bikin orang-orang sekaliber itu duduk bareng sama another kaliber kan. Wah ya, itu it's a challenge itself lah, dan untuk tahu apa yang mereka mau gitu kan. Dan sebenarnya surprisingly mereka nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu banyak, nggak ribet ya, nggak ribet mereka makannya. Cuma yang gue find ada red line-nya di antara orang-orang ini, our clientels. Mereka tuh sangat appreciate local characters. Mereka fully aware ke Bali tuh nyari apa berarti ya? Betul. Bahkan mereka kan mereka ngelihatnya Bali ya it's Indonesia gitu kan. Jadi mereka punya that sense of appreciation gitu.
dan mereka sangat-sangat appreciate sesuatu yang artisan, sesuatu yang punya meaning, sesuatu yang punya storytelling element gitu, which is Menyenangkan I feel, pastinya sangat ya. menyenangkan sih kalau buat gue ya, being able to tell those stories. Of course orang-orang kayak gitu nggak nyari ke Bali gak cheap bus kan, udah pasti enggak kan. Enggak. Mereka gak nyari cheap boost. Nah tapi emang sebelumnya udah ngedalamin Indonesia nih. Sampai di approach mereka tuh gimana ceritanya? Jadi dulu tuh ngedalamin Indonesia tuh sebenarnya baru maybe 9 years ago ya aku mulai ngedalamin Indonesia. Lumayan lama. Iya, 9 tahun yang lalu. Dan Anak udah lari-lari tuh udah iya, makanya. Dan pertama kali itu ngedalamin Indonesia justru di restoran yang nggak kelihatan restoran Indonesia banget. Oke. Di Namas Dining kalau Aldi tahu. Iya, tahu. Namas Dining Legend lah itu mah. legend, dan yang banyak orang nggak tahu itu kan molecular gastronomy ya, maybe the only molecular Dan gastronomy somewhat survive-nya lama loh. still sampai sekarang masih ada restoran itu kan. Kalau yang kayak di Singapura gitu restoran molekuler udah bangkrutnya udah nggak tahu berapa abad yang lalu. Ini masih ada sampai sekarang nih. Ya kalau kita mau ngomong El Bulli aja kan sekarang udah nggak ada kan. Dia masih survive gitu. Dan gua benar-benar mulai serius ngulik makanan Indonesia di sana karena banyak orang yang nggak tahu aja kalau di Namas itu restoran exploring Indonesian cuisine-nya tuh seserius itu. Siapa chefnya? Andrian Ishak. Siapa nih? Shout out to Chef Andrian Ishak. Kalau nggak salah tuh dia ada sempet shifting jadi Indonesian food banget nggak sih? Sebelumnya mungkin ada kayak notes Indonesian food, cuman ada kayak momennya dia shifting kayak fokusnya ke Indonesian flavor, benar nggak ya? Dia itu selalu Indonesian food. Rootnya dia tuh jadi keluarganya dia punya salah satu catering yang paling legendary lah, catering kambing guling. Iya. Yang sangat-sangat legendary di Jakarta. Dia dulu setelah itu dia punya restoran Indonesia yang casual lah, yang kayak buat sejuta umat. Magali kalau nggak salah namanya dulu. Itu ayam bakar biasa gitu di Fatmawati. And then baru dia progress lagi ke molecular gastronomy. Tapi dia cuisine itu selalu Indonesia. Dan banyak orang yang mungkin karena molecular gastronomy kan formnya udah beda banget ya sama makanan aslinya. Banyak orang yang nggak expect seserius apa dia ngulik resepinya. Daunnya biasa diganti di komplain, apalagi ini bentukannya nggak tahu bentuk apa. Makanya kan orang tuh udah ke distract sama bentuknya yang sangat-sangat what you see is not what you get lah ya kalau dia bilang. Tapi Chef Andrian tuh kalau ngulik resepi, let's say nih dia mau bikin papyong, ya ke Toraja, ke sana lihat gimana cara orang bikin papyong. Gak dangkal lah ya. Nggak dangkal sama sekali nggak, dan ini yang banyak orang nggak tahu gitu. Dan ini juga yang jadi rootnya kenapa gue pengen serius banget buat makanan Indonesia. Iya, makanan Indonesia. Dan ya kayak gitu, kayak kita mau bikin asinan Bogor aja ya dikirim sama dia ke Bogor gitu. Kita mau bikin kuut Bali. Kok Toraja aja berangkat boleh ke Bogor doang. Makanya mau bikin ayam tangkap ya ke Aceh gitu. Seserius itu, dan ini yang banyak orang nggak tahu ya dari Namas Dining ya. Kita tuh dulu studi banding aja ke Nusa gitu, ke tempatnya Chef Ragil untuk studi bandingan. Untuk kita ke sana dan lihat. Lumayan sih konsepnya Namas tuh buat gue yang baru waktu itu balik ke Indo. Kayak restoran gak niat, mohon maaf ya. Makan bayar dulu. Kan kita poinnya bayar belakangan kan biar bisa upsell kan. Betul. Terus gue dibilangin, gue waktu itu inget banget, gue komplain ke teman gue kayak, ini apaan sih kok bayar dulu? Aneh banget. Ya kan gak ngerti konsepnya itu kan. Terus pas satu sana dia bilang, ya lu juga sana mau beli apa dong? Dia gak jualan alkohol, gak jualan apa. Iya kan, itu hebat sih. Sekarang enggak, dulu sempet jual sampai kayaknya tahun 2000. Mungkin terakhir 2018 2019. Terakhir kali gue pas gue mau ngecek itu udah nggak jual sih. Iya, emang udah sekarang dia udah drop. Can you imagine kayak restoran yang nggak jual alkohol sama sekali? Ya itu concern gue, kayak lu niat gak istilahnya kayak gitu kan. And he survive gitu. Dia survive COVID dan sekarang pun dia masih ada gitu. Di Gunawarman loh guys.
Gunawarman betul. Iya. Sekarang pindah. Oh sekarang pindah. Sekarang pindah ke dekat Kemang, lupa gua Oke. nama Ya, jalannya still apa. di prime location juga Still kan in ya. ya outskirt of Yeah, prime location yeah. lah ya, outskirt jadi nggak jauh banget dari prime location. Nah di sana gue baru benar-benar serius dalamin masakan Indonesian food. Dan dulu tuh sous chef di John Hardy itu anak training gue di Namas. Dan waktu itu head chefnya mau cabut dan dia minta tolong sama gue untuk yang kayak mau nggak apa tolong dong kesini gitu. Tolong dong kesini kayak bantuin deh bikin menu aja gitu, bikin Oh diawali dari kayak gitu doang. Iya, bantuin gue deh bikin menu aja nanti. Pokoknya kesini dah, pokoknya ngapain ya terserah. Nanti kalau misalkan udah beres, udah buka lagi Bali gitu, lu mau cabut ya cabut aja gitu. Nah, tapi bantuin gue dong sekarang kayak gue nggak tahu deh gue mesti bikin menu apa dan segala macem kan. Ya udahlah, akhirnya gue datang berangkat udah. Oh itu dari Jakarta berarti berangkat? Dari Jakarta gue udah tinggal di Bali tapi pada saat itu gue lagi kayak liburan sebulan di Jakarta. Oh, oke. Jadi COVID tuh, jadi gue sebulan spend. Oh tapi udah di Bali before udah di Bali. Udah kerja di Bali juga? Udah kerja di Bali juga sebelumnya. Berarti sebelum join John Hardy di mana di Bali? Pertama kali banget ke Bali, apply-nya tuh ke local lab. Oh, oke. Ke local lab, spend time di situ sebentar, and then pindah ke satu restoran Perancis di Ubud. Oke. And then nggak lama di sana juga pindah lagi ke reopening restoran di Canggu. Oke. Dan reopen pas mau buka COVID datang. COVID datang ya akhirnya bubar jalan. Habis dari situ langsung ke John Hardy. Ya habis itu ada break dulu lah, ada break kayak sekitar karena COVID juga kan ya break terlama dalam karir gue itu sekitar 9 bulan kali gue break nggak kerja. Terpaksa. Iya break terpaksa 9 bulan. Dipaksa unpaid leave. Dipaksa unpaid leave bener banget loh. Tapi ya it's a good time lah pas COVID jadi kita punya time to stop really rethink. Enjoy Bali. Enjoy Bali pada saat itu gila enak banget kan. Apa yang bikin Chef Tom ini nyangkut di Bali? Apa ya? Gue tuh dari SMA tuh sering banget ke Bali sama teman-teman lah. And I always like the vibe Bali. Dan waktu benar-benar mutusin, sebenarnya nggak benar-benar mutusin mau ke Bali sih, awalnya mau ke Australia. Cuma kan waktu itu mau ke Australia itu nggak segampang sekarang ya. Ya ada masalah sama visa, akhirnya udah pengen merantau ya udah deh yang deket Australia aja dulu, Bali. Siapa tahu ntar bisa dapet chance ke Australia Siapa tahu dapet kan. chance kan ke Australia, ternyata di Bali nyangkut. Gue suka banget sih sama the way orang-orang tuh hidup di sini gitu. Chef Tommy seriusan dia suka banget Bali guys. Dia hidupnya gianyar. Tiap hari commute ke Peti Tengah. Betul. Semua jalan besar dilewatin tuh. Betul. Dan karena menurut gue pas gue tinggal di Gianyar tuh gue benar-benar ngerasain gimana tinggal di tengah-tengah komunitas Bali yang gue bukan tinggal di kayak Canggu gitu yang udah hype banget atau di Denpasar yang udah diverse banget, tapi gue tinggal di lingkungan yang lumayan homogen di Bali gitu loh, yang kayak everywhere you go, everywhere you see people are doing gotong royong dan masih ke Banjar dan kehidupan desa lah, kehidupan desa. Dan Which is nice juga ya setelah hidup di kota. Nice. Iya ya kan, lu tahu hidup kota yang kayak gimana. Bisa dan lu tetanggaan 10 tahun gak tahu siapa namanya itu kan. Gak tahu kan, tangga 2 rumah baru tahu namanya kan. Kalau dia gak berisik ya lu gak tahu dia siapa. Makanya. Dan tiba-tiba ke Bali yang kehidupannya beda banget gitu. Kayak gue nemuin something lah yang gua nggak pernah tahu gitu loh sebelumnya di Jakarta. Dan dan gua coba adapt untuk hidup dengan style itu. Nah waktu itu juga sempat cerita juga mainnya banyak sama artis di sana juga gitu kan. Gua lumayan sama pelukis, sama pemahat di sana,
sama potter, orang yang bikin pot. Jadi ya mungkin gue juga suka art ya, gue suka banget art dan ya udah nyambung aja menurut gue kayak Bali. The whole ekosistemnya dapet ya. The whole ekosistem tuh gue udah tinggal fit in aja gitu loh. Berarti pas banget dong ini pas kerja di Johor Hardi kan itu istilahnya bukan cuma jual makanan kan, jual Pas culture banget. kan di Bali. Pas banget, makanya kan yang tadi gue bilang di awal ini benar-benar align banget sama value dan apa yang gue envision untuk hidup gue gitu. Iya. Ini align banget. Segambaran lah ya. Iya, jadi ya kayaknya nggak akan susah gue untuk adjust with the company culture kan. Jadinya ke transisi ke produknya tuh gimana jadinya nih kalau soal makanan? Kan ini ekspektasi tinggi-tinggi nih, nggak cuma mau makan, dia mau berasa culture-nya juga. Betul. Nah itu akhirnya konsepnya yang di approach untuk restorannya tuh gimana? Jadi pertama kali itu kan makanannya di long table tuh ya sama kayak makanan long table yang di Mambal. Long table di Peti Tengah nih sama kayak yang di Mambal lah. Copy paste aja lah awalnya. Copy paste, cuma ini lebih fokus ke resipi-resipi yang lebih langka lah. Kalau dulu kan mungkin lebih generik ya yang di Mambal. Yang sudah mulai dilupakan lah at least. Sekarang kita coba cari resipi-resipi yang mulai dilupakan, tapi serving stylenya copy paste sama yang di Mambal. Dan progresnya itu terjadi seiring berjalannya waktu. Jadi kita benar-benar nggak maksain apa-apa ya. Kalau Ali kan udah lihat tuh terakhir ke sana kan. Kita ada amus bushnya dulu, ada appetizer, baru ada main course-nya yang sharing. Nah itu tuh terjadi organik sih kalau menurut gua ya. Jadi awalnya kita berangkat dari we're doing well, serving Indonesian food yang di share di meja, we're doing very well. Tapi apalagi nih, karena satu lagi yang gue pelajari di company ini adalah progression. Jadi like kalau lu lihat dari jewelry-nya ini semua rooted to traditional technique, tapi bisa dibawa ke desain yang sampai hari ini masih relevan dan feel timeless gitu. Nah di makanan gimana sih caranya kita untuk translate itu gitu loh, dan menurut gua seiring berjalannya waktu kita ngelihat oh kayaknya sharing ini bagus nih, tapi gimana sih caranya kita untuk masih highlight kita punya root, tapi we can be creative as well gitu. Gimana sih caranya? Kita sempat coba cari beberapa cara gitu lah. Apakah kita harus ganti formatnya jadi kayak Western style individual gitu. Everything is beautifully plated dan segala macam. We did try. Kita coba tapi dan bisa diterima juga sama orang. Tapi kayaknya ini kurang kena. Iya, kayaknya ini kurang kena deh kalau kita bikin. Apalagi kalau udah ceritain John Hardy dulu demennya kayak gimana ya. Kok enggak ya, kayaknya this is bukan kita gitu. And then waktu itu gongnya itu adalah kita mau collab sama waktu itu Chef Iwan, udah pernah kesini. Iwan Amandari. Iya. Udah pindah dia sekarang? Pindah. Ya, Kimpton. Ya. Benar. And then aku propose lah ke dia. Let's do something different gitu loh. Maksudnya sesuatu yang kita gak menghilangkan esensinya, gak menghilangkan this sharing concept, the idea of community ini gak hilang. Tapi kita tetap bisa highlight creativity gitu. Gimana ya? And then waktu itu keluarlah idea kayak gue bilang ke Chef Iwan, Chef gini deh, kita coba aja dulu. Kita bikin appetizer amus bush, kita serve itu di awal, and then kita treat sharingnya ini main course as a main course. Oke, coba deh, kita coba. Dan waktu itu kita coba sempet kok gini ya konsepnya, kok maksudnya jadi banyak banget nih makanannya dan segala macam. Tapi kita coba go ahead aja waktu kita collab, dan setelah collab
gue evaluasi lah kayak oke, ini kayaknya bisa nih. Bisa. Style kayak gini. Kita cuma perlu adjust on how kita portion it aja gitu kan. Dan akhirnya itulah yang kita coba. Kita coba cut portion si main course-nya tapi kita kasih ruang di depan untuk amuse-bouche sama appetizer. Jadi kayak we keep the root nih. Karena makanan Indonesia tuh menurut gua the best way to enjoy it adalah lu ada semua nih dan lu Rame, lu ciduk. Ciduk lu makan bareng and every spoon tuh rasanya bakalan beda. Menurut gua itu esensinya itu Indonesian. esensinya dan menurut gua I really enjoy makanan Indonesia seperti itu gitu. And then kita tambah ruang untuk creativity karena restoran di tahun ini kita juga demand-nya untuk be creative itu kan Stay relevant, be kreatif. Stay relevant and to be creative. Kita harus punya room untuk itu juga. Jadi gimana caranya adalah kita kasih amuse-bouche sama appetizer yang kesannya adalah bonuses and free. Tapi nggak sebenarnya itu kita benar-benar kita spend a lot of time thinking about those dishes gitu dan gimana caranya make the story to align dari awal sampai akhir dan akhirnya enaknya kan buat nge-tell story-nya juga lebih enak ya kalau satu-satu ya. Apalagi kalau mau explain culture kayak lost recipe. Betul. Kalau udah gudubrak semua semeja kan kayak ini itu kan agak sulit ya. Karena kalau lu satu-satu kan you have time gitu, lu ceritain satu cerita. And then let people process it waktu dia makan gitu kan. And then lanjut ke cerita kedua. Kalau misalkan di piring aja ya orang oh yaudah yang penting makan. Apalagi missionnya nggak cuma bring food ya, bring culture juga kan. Yes, itu we hope kita bisa terus bring the culture lah ya dan dengan format ini sih akhirnya we have room untuk itu. Kalau emang ada oke nih ini culture ini bagus banget nih untuk kita highlight ya kita taruh. I like the concept sih. Menurut gue pribadi buat westerner disuruh makan sharing tuh a challenge gitu. Karena itu outside comfort food mereka kan. At least kalau ada transisi awalnya itu tuh mereka nggak yang kaget banget toto duduk kayak di meja makan padang kan bruk gitu gimana nih makannya. Dan along the way itu kita juga kita pakai konsep ini tuh kan baru tahun kedua ya. Dan along the way itu ternyata yang westerner ini appreciate juga adalah kesannya kayak kita curate for them gitu. Mereka tuh punya which is true kan which is true dan common problemnya mereka adalah let's say mereka ke satu restoran Indonesia nih menunya banyak. Kalau si anak servisnya pintar jelasinnya mungkin no problem, tapi kan mungkin most of the time enggak ya. Mungkin most of the time enggak dan mereka tuh ended up ordering things yang doesn't match satu sama lain gitu. Misalkan mereka order opor habis itu order lagi lodeh gitu ya kan. Redundant jadinya. Iya, redundant. Dan mereka sangat appreciate kita curate. Jadi everything that they have in the table for the mains itu balance. Ada yang dry, ada yang saucy, ada yang spicy, ada yang sweet, everything balance gitu. Dan oh iya ya ternyata bener juga kalau kita cuma ngasih mereka menu yang banyak mereka akan ended up salah order dan kalau mereka mau datang lagi ke restoran itu kalau enggak udah cuma jadi persepsi persepsinya jadi salah kan. Oh makanan Indonesia it's all saucy, it's all soupy gitu. Enggak. Susahnya karena banyak banget modelnya makanan Indonesia tuh. Makanan Indonesia kan kayak 5-6 negara dijadiin satu kan gayanya. Bener banget dan banyak menurut gue banyak banget restoran yang juga taruh menu terlalu banyak gitu di ini which gives itu mindset yang harus mulai dikurangin sih. Iya menurut gue sih. Menu makin banyak tidak bikin Anda makin sukses. Bener. Bikin food cost tinggi. betul. Inventory pusing. Iya pusing. SKU banyak banget gak kelar-kelar kan. Makanya. Jadi kan mending kalau semuanya bisa kejual kan juga. Jadi mendingan sih curate lah. I think more Indonesian restaurant needs to curate the menu. It's better that
lu change the menu seasonally gitu, lu punya your own season, change the menu over time gitu, daripada lu kasih paksain semua nih, gue mau jual semua makanan dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi ini kan namanya orang Western kan pasti preference-nya banyak ya. Kayak gue nyadar apa yang orang West European suka sama Australian suka aja udah jauh banget nih. Dan kita kan sebenarnya mikir pasti pengennya mereka suka dong. Masa kita masak susah-susah dia nggak suka. Jadi menurut gue adjusting for them itu tuh kayak kita buka pintu lah buat mereka. At least stay curious sama makanan Indonesia kan. Betul. Nah ini dengan klientelnya John Hardy kan pasti kanan kiri oke nih semuanya. Semuanya level atas tapi kan yang satu dari Europe pasti ada orang Amerika juga. Benar. Nah itu gimana tuh ngakalin kayak match flavornya untuk yang bisa di showcase ke mereka lah or di curate. Ini very interesting question. The answer to that is kita nggak adjust. We adjust the spiciness level. Jadi pedasnya kita kurangin lah supaya we can reach broader audience. Tapi in term of flavor and how we cook the food, kita nggak adjust to their liking gitu. Kita nggak adjust. Kita ya stay true sama makanan Indonesia. Yeah, this is makanan Indonesia gitu kayak. And waktu mereka make the booking, kita make sure kita communicate itu very well. Dan if you think this is something yang lu mau explore, you know, kita bisa janjiin kita akan give you the best time possible. Tapi jangan, you know, don't put garlic in there, don't put this, don't put that. Masak sendiri aja gimana gitu. Itu biasa, gua akan tolak. Tamu gitu gue akan biasanya makin profile makin tinggi makin yang aneh-aneh makin banyak juga kan pasti. Iya, kalau alergi kan ya itu udah kayaknya udah standar baru di F&B industry lah ya. Daripada ngap kan dia habis makan kan. Kalau dan itu mau nggak mau karena masalah kesehatan ya. Kita harus ikut. Tapi jangan pakai itu jadi alasan juga lah. Iya, jangan. Seafood nggak alergi tapi tuna oke itu apa ya? Kayak gitu, banyak kan kayak gitu kan. Ngeselin. Gitu. Seafood allergy but I can eat fish. I'm vegan but I can eat fish. Iya kayak. Nah itu aneh banget gitu loh. Boleh di Google lagi artinya vegan apa? Iya, kalau yang kayak gitu-gitu sih kita sebisa mungkin kita cater ya. Karena kan udah beda urusannya sama kalau orang yang kayak datang, oh boleh nggak ya saya mau ada cheese di sini. No man, nggak bisa. Kalau lu udah requestnya adalah gua harus merubah, memodifikasi kuisin. No man, nggak, bukan idealis juga. Tapi ya kita harus punya, kita harus stay true with who we are lah ya. Kita nggak boleh terlalu kayak ya kita kan pengen bawa culture-nya as true as possible kan. Benar. Yang kita mau share itu kita mau bikin, kita nih di Indonesia sekarang lagi bersama-sama pengen bikin Indonesian cuisine more popular kan in the world. Dan di John Hardy dan gua, kita nih setuju kalau ini something that we want to do gitu. Jadi if the request is terlalu melenceng dari Indonesian cuisine, cari restoran lain aja. Yes, I would suggest ada restoran, gue nggak apa-apa kok. Daripada ini Indonesian foodnya jadi nggak Indonesian food lagi kan. Iya benar. Tapi banyak sih gue ngeliat juga chef-chef yang lagi lumayan oke lah. Kayak Chef Jovan itu gue belum nyoba sih Pak Mario tapi udah pernah nyoba. Dia bilang kayak Manado food kan identik sama super spicy kan. Dia juga kayak tone down even buat Jakarta people biar semuanya bisa makan. Tapi ya which is that's nggak ada yang salah nggak ada yang benar lah. Kayak gue pernah nanya sama abang juga sama Maxi, dia bilang kayak Indonesian food makanan yang nggak pedas juga banyak. Daripada lu palsuin itu rasanya, lu bisa kasih mereka yang emang makanannya nggak harus pedas. Betul. Karena emang banyak banget kan ini kan arsenalnya kita nih buat bikin makanan Indonesia. Benar. Tricky sih. Benar. Tapi itu approach yang buat John Hardy, approach buat ke tamu-tamunya lebih ke arah situ. As long lu nggak ganggu makanan Indonesia gua. As long lu nggak suruh gua untuk nambah sesuatu yang nggak pernah ada di budaya makanan Indonesia.
I have no issue gitu. Kayak menurut gua toning down the spiciness itu juga udah salah satu standar yang menurut gua restoran Indonesia ya harusnya you be able to do it lah. Karena ada orang yang sensitif juga perutnya dan segala macam. Ini kan yang makan mereka ya, bukan kita ya. Betul, they spend their money here gitu kan. Ya udahlah kita kasih. Yang request rendang nggak berminyak ada. no oily, ya itu surprisingly banyak loh. Banyak kan pasti kan dengan banyak. wellness ini di Bali juga ya. Banyak yang kayak this is too much of fried foods dan segala macam. Dan again gue setuju banget yang kayak kata Chef Maxi, arsenalnya banyak banget, pilih aja yang nggak fried food gitu kan. Daripada yang kayak something yang harusnya lu deep fry akhirnya lu air fry gitu atau lu kukus atau lu roast gitu kan. Problemnya either kadang-kadang orang cuma nggak mau cari tahu aja kan, ternyata banyak banget. Dan sebenarnya kan sekarang udah enak banget di zaman sekarang nih. Mungkin kalau kita ngomong 10 tahun ke belakang belum. Aku lurusin dikit, nggak apa-apa. Kalau 10 tahun ke belakang belum banyak dokumentasi resep masakan Indonesia. Sekarang kan banyak banget yang ngerjain kan, like Chef Ragil is doing 4 jilid buku gitu. Chef Wayan juga bikin. Dan banyak banget sekarang buku-buku yang kasih resep dan pengetahuan masakan Indonesia. Belum termasuk yang di internet ya. Belum termasuk yang di internet, betul. Biarpun yang hoax banyak, cuma kan yang at least bisa cross check lah. Dimulai dari situ. Tapi tetap guys yang paling bagus yang udah ngelakuin researchnya ya, kayak lebih bagus lagi kalau terbang ke sana lu cek itu paling bagus, itu paling bagus tapi paling costly. Kalau emang itu nggak possible, lu buy, ada cara lain kok, ada buku yang diterbitkan dan dibuat oleh orang yang sangat-sangat kredibel gitu di bidangnya gitu, dan lu bisa tinggal beli bisa aja. Bisa depend on it. Iya, you can depend on it. Knowledge-nya. Iya, lu beli sekali, lu bisa pakai itu sampai buku itu hilang atau kebakar atau kerusak. Ya tapi pasti wellness ini juga kan something yang pasti. Ya orang kalau yang beli kalung aja yang paling murah 40 juta dia nggak cuma mikirin enak doang perutnya kan. Iya. Dia pasti ada concernnya hidup selama-lamanya juga mostly. Iya kan? Benar. It's ini wellness ini I think udah mulai demand-nya udah mulai sangat kelihatan ya. Kita udah ada resort yang temanya wellness bahkan kan. And I think yang pulang dapat pencerahan kayaknya tuh udah bukan wellness lagi. Iya, I think sih kalau di restoran it comes back to depending on your concept ya, depending konsep restoran lu. Tapi kalau gua sih it's about sourcing the best ingredients, make sure it's healthy for you, buat tamu lu, buat staff lu, semuanya healthy. And ya itu sih menurut gue ya. And kalau ngurangin fried foods mungkin gue setuju ya, karena kan sesuatu yang digoreng itu udah ada penelitiannya out there, it's not that healthy. But again, kalau dibilang worth it agak nggak worth it buat dimakan lah. Iya, ada something yang gitu kan. Tuker nyawa lah makan itu. Makanya. And again in Indonesia kayak yang tadi kita omongin, arsenal banyak banget, nggak harus semua goreng-goreng gitu, enggak banyak banget, bahkan snacks yang kukus, yang roast, yang kayak nyari, gue kemarin baru podcast sama Dayu yang chef aperitif. Kita ngebahas kayak gluten free sama vegan. Dia pas dia ngomong dessert, dia mau cuma ngomong kayak, lah dessert kita kan mostly gluten free sama vegan. Gue baru mikir kayak iya juga. Tapioka dikukus jajan pasar banyak banget yang dikukus gitu, atau enggak dibakarnya dilapisin dulu lagi sama daun pisang kan. Mostly dari nature-nya, dari culture-nya tuh udah emang gluten free. Iya, udah kayak bisa healthy life. Bisa beda banget. cerita kalau lu makan babat tiap hari ya. Si obat tiap hari itu kan lain tuh. Which is sekali-sekali oke lah. Cuma kan pasti kalau kayak set course gitu juga pengennya sebalance mungkin kan. Sebalance mungkin. Jangan sampai orang langganan kita kenceng lehernya di tempat kan agak. Tiba-tiba pulang makanannya enak sih, tapi kok leher saya kenceng ya. Tadi kan sempet bahas kayak resep yang udah dilupain kayak gitu-gitu. Apa yang contohnya yang dibawa di sana? Wah, kalau resep yang udah dilupain tuh banyak banget ya yang pernah kita
kita bawa ya. Yang lagi ada deh yang kalau sampai nonton terus langsung ke John Hardy ada gak yang bakal kayak orang bisa itu kan menarik juga kan. Betul. Mungkin ada satu nasi yang menurut gua tuh rice dish nih yang menurut gua udah nggak banyak orang ngerjain. Ini dari Aceh namanya nasi minyak. Nasi minyak. Jadi itu nasi minyak ini dimasak pakai minyak sama bumbu rempah Aceh lah, sama kalau ada poppy seed dan segala macam. Ini sesuatu yang udah nggak, bahkan the use of poppy seed udah dilarang malah mostly. Iya, udah hampir nggak ada kan. Masih bisa beli sih, harganya mirip-mirip travel aja sekarang. Masih bisa beli, masih ada yang ya. masih ada yang jual, tapi ini ya itu akhirnya kita coba resurrect lah ya di menu kita yang akan datang ini. Nanti December we have different menu. Di menu itu ada gitu. And then banyak sih ya kalau suruh dapatnya dari mana? Kayak dari awalnya konsepnya si John Hardy ini kan banyak bawa menu-menu yang kayak forgotten recipe kan dari awalnya. Kalau forgotten recipe sebelum gua The Chef was eksploratif juga ya dia. Jadi dia banyak I think travel and talking to orang-orang yang punya resep-resep ini. Jadi DNA-nya udah itu dari awal. Dan waktu gua masuk pun gua begitu, kalau gua jalan kemana gua pasti akan find the time untuk Stay curious lah ya, stay curious sama istri gua. Biasa kita explore untuk ke daerah-daerah rumah makan yang terpencil gitu, yang nyajin makanan yang nggak pernah gua denger sebelumnya gitu. Dan mostly kalau makanan Bali, kalau di Bali sih biasanya enak sih. Biarpun pencil apa ya. Iya. Menurut gua Balinese is a very good cook. Iya. They are very good in cooking. There is a reason kenapa dia di culture itu kan dijaga banget kan, di upacara selalu masak. Betul dan bumbu Bali aja kan, the bumbu itself udah beda banget dari bumbu kalau kita di Jawa ngeliatin bumbu ya normally. Beda banget, dan gue suka banget sih bumbu Bali ya. Personally I love bumbu Bali. Ini kan Chef Tommy tuh tinggal daerah Kusamba kan? Ya deket sana. Waktu itu kita gagayan nyari garam, makan di depannya doang ada kayak jualan tumikan sama nasi campur. Iya. Wah itu enak banget. Gue gak tahu gara-gara garam yang enak apa gimana, itu enak banget sih menurut gue. Karena kalau daerah itu kan daerah pesisir ya. Iya. Jadi anything yang pakai ikan tuh emang enak di sana. Banget. Karena kalau lu lihat di jalan sepanjang Kusamba tuh banyak banget yang jual luluh tuh apa ya? Adonan untuk sate ikan. Oh iya. Ya, itu kayak, kan jadi kayak sate lilit. Iya, sate lilit itu banyak banget yang jual kan. Emang itu salah satu mata pencarian. Oh itu bisa beli? Bisa beli. Oh bisa jadi nyampe rumah gitu bakar sendiri tuh. Betul, bisa? bisa. Dan itu ikannya dijamin fresh itu. Iya. Dijamin fresh. Karena kan mereka agak gak berani mempertanyakan sih kalau makan di depan pantai, ikannya fresh gak ya? Agak sulit ya. Karena pesisir kan. Jadi itu udah pasti fresh, dan di situ banyak banget warung-warung ikan bakar yang kayak ada satu lagi resipi yang gue temuin di daerah itu nih, deket banget sama rumah, itu bakso telur ikan. Oh ya. Itu juga udah nggak banyak banget kan, lu lihat di restoran modern. Nah, itu kita bawa lagi tuh ke menu kita di. Unik sih itu, gue pernah nyoba. Iya itu. Kayaknya kayak kalau di makanan, gue demennya ya. Apalagi kita kan ada keturunan Chinese ya. Iya. Kalau makan kan bisa ada supnya nih. Makanan Bali selalu ada supnya nih, ditemenin deh. Biarpun oily tuh ada yang dorong, ada yang anget-anget buat kayak minum teh Cina lah. Kasarnya seperti itu. Dan itu gue inget tuh dia bakso si ikannya itu dia taruh di kayak kuah balung ya. Iya emang. Iya, nah itu kayak, wah itu nggak ya, itu kayaknya spesifik di daerah yang pesisir aja kan. Dan itu very very unique and something like that yang kita mau bawa tuh ke restoran. And taste damn good sih itu. Iya, Gak cuma unik doang ya. Itu enak banget. Gak kayak makanan gimmick lah, itu menarik pas mau gitu kan, agak sulit ya. Itu enak. Bakso telur ikan, can you imagine seumami apa gitu kan. In Italian culture mereka smoke, mereka ferment dan segala macam. Di kita ya kita bikin pentol. Iya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu, rasanya sejujur itu, ngerti gak sih? Tapi enak sih. Enak banget. Gue kalau ke Kusamba ngambil garam pasti gue standby perut gue kosong dulu. Iya.
Mumpung jauh kan. Lu makan ke sana pepes telur Iya. ikan dan telur ikan sih di sana tuh banyak banget, dan kita beli juga telur ikan di sana, kita smoke, kita cure, ada yang kita grated like cheese dan segala macam. Wah, banyak banget. Istilahnya kayak pasti kan kita dengan knowledge yang kita punya pengen do more lah. Ya, Kayak gak tahu kalau menurut lu gimana Chef Tom? Kalau gue selalu ngeliat tuh kalau kita yang bikin masakan Indonesia itu kan sekarang banyak yang goreng autentik ini nih. Ya banyak goreng autentik. Kayak kalau mereka emang pengen autentik, go for it gitu lah. Okay. Cuman banyak juga yang sebenarnya cuma pengen jadi gateway aja. Kayak contohnya gue demen tuh konsepnya makanan Indonesianya tuh Chef Wayan Home. Kayak dia kan bikin kayak, aduh gue lupa namanya, yang kayak lodehnya dia itu tuh. lotek Kayak lote nusa, apa namanya? Ledok Nusa. Ledok Nusa. Was very good. Ledok Nusanya di Home. Iya, ledok nusa. Kan waktu itu kita sempat nih jalan-jalan mancing. Gayanya dong mancing. Gak dapet ikan kita. Satu lah kan. Kita dibawa makan ke sana. Chef Wayan datang. Nih ledok Nusa. Menurut gua sama yang dia masak di Home. Itu gak ada sama-sama ya bentukannya. Kayak, tapi pas lu makan kayak I get the idea. Kayak dari sana. Jadi lu bisa penasaran pengen makan yang real ya. Iya, yang authentic. Karena buat kita yang orang Jakarta aja lumayan kaget makan ledok Nusa bentuknya begitu kan. Betul. Apalagi yang gak pernah makan santan lah sebelumnya. Gue tuh menurut gue it could be a good thing juga. Iya. Dan authentic ini juga kita harus hati-hati ya pakai kata-kata authentic. Like menurut gue it's such a big word. Itu tanggung jawabnya besar banget. Kalau lu mau bilang authentic, bahkan gue selalu bilang ke tamu-tamu gue, we're not authentic. Kita bukan yang authentic, but I can assure you this is 100% Indonesian flavor. We elevate, kita as a restoran, kita punya ekspektasi orang-orang yang menuntut kita untuk jadi lebih kreatif lah. Kayaknya restoran dimanapun pasti kayak gitu kan. As simple as lu pay more, you should get more. You kan? should get more gitu. You should get a better experience gitu. Jadi bukannya kita mau ngalahin yang otentik, tapi kita ini as a chef kita juga dibekali sama wisdom, cooking wisdom dari banyak negara juga gitu loh. And kita akan pakai itu yang bisa elevate kita punya resipi, our food. So di long table gue nggak mau bilang it's authentic, we elevate. Jadi kita rooted sama resep-resep yang tradisional nih. Tapi if there is things yang kita pikir ini bisa jadi lebih enak nih, misalkan kayak iga kita, kita braise-nya instead of using water kita pakai shrimp stock gitu kan, adding a layer of umami. Itu kan modern knowledge yang kita bawa ke resipi yang tradisional, dan itu nggak bisa kita sebut otentik. Kita bisa biarpun kita pakai bumbu yang sama ya, meskipun kita pakai bumbu yang sama, cara masak bumbu yang sama, step masaknya sama, tapi jangan bilang itu otentik karena it's not 100%. Gue beneran pernah ngecek kayak ngejabarin how to be authentic kan. Basically lu mesti masak di sana sih. Iya. Pakai orang sana yang masak, yang bahan-barangnya sana. Bahannya dari sana. Iya. Dengan culture-nya biasanya di sana gimana. Cuman it's good juga kan kalau kita bawa tuh yang kalau gue ngerasanya semestinya tuh approach yang kalian dapat setelah makan makanan kayak gini, lu jadi pengen ke sana. Iya, benar. That's the goal. That's the goal kan. You are sharing the culture kan. Dan kita ini satu tempat yang nggak mungkin bisa kasih lo semua culture yang ada di Indonesia gitu. Nggak bisa. Kita representasikannya itu dalam bentuk makanan. This is how we communicate the culture. Dan harapannya adalah setelah lo coba makanan ini, lo jadi tahu daerahnya nih. Geographical identification ya kan. Setelah itu harapannya
lu bisa main ke sana gitu. Coba makanan ini di tempat itu. Gue yakin rasanya bakalan lebih enak. Gue yakin banget. Kita kan cuman kayak istilahnya pengen bawa culture-nya biar makin orang makin penasaran kan. Betul. Buat orang yang especially yang emang penasaran. Biar lu aware kalau ini tuh ada loh. Biar dia berani lah ke Toraja, dia berani ke Aceh gitu. Iya. The best part dari Bali kan buat orang-orang expat gampang ke Bali. You have everything. Iya, udah semuanya well accommodate. Semua udah terstandar lah di sini kan. Iya. And daripada lu harus tiba-tiba nih lu dari Eropa, dari Western Europe tiba-tiba lu harus ke Aceh gitu kan, kaget gue yakin pasti. At least ini kayak gateway lah. Kalau emang beneran suka, lu bisa ke arah sana lah. Iya, lu bisa explore ke sana gitu. If we have the knowledge to share to you, di sana tuh kayak apa, atau mungkin kita punya personal experience ke sana langsung, we'll share it to you gitu. Hopefully kita bisa jadi getaway lu untuk lihat ke sana gitu. At least kita start buat bawa culture ini biar orang makin banyak yang tahu. Tujuan besarnya kan itu kan. Kita pengen budaya makanan Indonesia ini makin populer lah, karena menurut gua we deserve it. Kita menurut gua kita di Southeast Asia we're the best sih kalau menurut gua ya. Gak tau bias atau bukan ya, cuma kita orang Indonesia ya, the best kok. The best kalau di Southeast Asia tuh kayak profile makanan Indonesia tuh very complete gitu. Dan mostly juga yang paling galak juga orang Indonesianya. Iya. Jadi kayak at least kita start lah gitu istilahnya kayak gitu kan. Keren sih. Tapi so far feedbacknya berarti oke nih. Very positive feedbacknya, and makanya kita keep on progressing kan. Kita tetap cari resipi-resipi apa yang kita bisa bawa lagi ke long table. Mungkin 2 tahun ke belakang I haven't really got a time to travel. Nggak kayak dulu gue bisa travel like setahun 2 kali 3 kali. 2 tahun ini gue fokus on the long table. Belum punya waktu lagi untuk travel. Hopefully next year gue bisa travel and bawa banyak resipi lagi dari daerah-daerah. Sometimes harus mundur dikit buat ngegas lagi abis itu. Sometimes kita harus as a chef dibilang fully liburan kita juga cari inspirasi juga buat kerjaan kan. But that's what we love, right? Sometimes kita kerja makan di restoran orangnya kita mikir kok. Iya. Gak bisa cuma makan doang tuh kadang-kadang pasti semuanya dibedahkan di mulut. Gak bisa. Once you're in udah lo tuh udah. Ya, tapi mostly kita enjoy juga. Kita enjoy sangat. Gue sangat menikmati itu. I really enjoy the creative process dan gue senang banget sih bisa sharing the culture ya ke tamu-tamu long table dan sebisa mungkin gue juga harus dapat knowledge-nya dari orang-orang yang kredibel, right? Jadi kemanapun ada chance-nya gue pasti akan ngobrol sama orang-orang ini gitu. Kalau nggak cuma jadi nyebar hoax doang, jadi ya bahaya. Itu bahaya banget tuh nyebar hoax, itu sangat-sangat bahaya, nggak boleh ya. Apalagi kalau yang nyebarinnya kita orang Indonesia ya, itu kayak gegayaan mau show the culture tuh ngawur. Itu kan bahaya lah. Make sure you have the research lah. Kalau belum ada researchnya lu jangan. Mendingan gak usah ngomong, udah just cook good food aja udah enough kok. Sometimes juga jangan terlalu terpatok, kayak knowledge kan bisa diupdate juga kan. Kayak gue baru makan ludah gue sendiri nih, habis ngomongin orang bikin sambal matah gayanya kayak pico de gallo disiram minyak panas. Lo tau gue belum lama ini gue ngobrol sama pegawai gue orang Tabanan. Pak Sir, kalau di Tabanan saya siram minyak panas. Oh ternyata ada ya? Ada. Gue kayak disiram minyak panas. Gue sampai saling skeptis ya kan. Malu Gensi kali. Gue bilang apa gimana? Itu kan yang something yang kita nggak tahu variabelnya apa nih sampai dia yang nyiram. Cuman ya itu kan berarti kan something yang berarti kita harus terus cari nih knowledge baru. Apakah benar? Apa ternyata sambelnya beda gayanya? Ternyata. Karena, never know. The more I learn about Indonesian cuisine ya, the more gue bakal ngerasa kurang nih. Gak tau apa-apa. Anjir kok ada ya ternyata yang kayak gini ya. Kayak salah satu resipi di long table lagi yang pernah kita bawa tuh dari Tabanan juga tuh. Tabanan rich tuh food culture-nya. Itu lawar daun belimbing.
dan itu gue nggak nemuin di mana-mana sih Iya. di Tabanan, dan gue pun baru tahu daun belimbing bisa seenak itu ternyata. Sama ini kita makan buahnya aja. doang. The more I learn, the more I explore, the more gue merasa gue nggak tahu apa-apa nih ternyata. Simple dari orang-orang nih yang biasa ke Bali, kalau lu makan babi guling kuning tuh dari Tabanan guys. Most probably around there gayanya. Tabanan ini sebenarnya sih. Gue kebetulan gue banyak orang Tabanan, jadi banyak yang kayak, oh ternyata beda lagi nih. Iya. Nih Bali beda rasanya ternyata beda lagi ya. Cuman ya itu kan kayak ngasih kode buat kayak, oh ini kita berarti mesti terus belajar, terus update knowledge. Kita masih update knowledge tuh penting banget sih. Dan Kalau stop update knowledge mati berarti. iya betul. Dan selama kalau bisa kalau lu mau explore makanan Indonesia itu kan mahal banget ya. It's a very expensive Travel ya? task. Lu travelnya dan segala macem. Again sih yang tadi ya kita sempat ngomongin, find source yang kredibel, yang kayak udah ahli di bidangnya gitu. Dan well, internet can be a good source, tapi kadang kan referensinya kita nggak bisa cek juga gitu kan. Make At least start dulu lah dari cari reference. Kalau ntar ada rezekinya bisa berangkat. Iya, lu cari referensi yang kredibel dulu. Kalau lu ada rezekinya berangkat. Atau mungkin gue liat Chef Maxi ya, dia suka solo travel kan untuk cari resepi gitu. Atau kalau lu banyak sih sebenarnya kayak Wira juga tuh, itu juga gila. kalau lu punya tenaganya, energi dan Tapi emang duitnya sih faktornya itu juga. Iya, Indonesia Timur kayak ke Hong Kong OTR tiketnya. iya man, gila mahal banget. Bahkan itu kan diamini sama Pak William Wongso juga. Lu mau belajar makan Indonesia tuh mahal loh. Mahal banget lu untuk cari resepinya. Belum lagi lu harus masuk ke pelosok-pelosok itu. Belum egonya harus ditekan banget. Dari lu pikir lu tahu, lu harus nggak tahu lagi, masuk lagi bener. beda lagi. Kadang kan lu as a chef kadang lu lupa naruh jaket lu di locker ya. Kadang lu bawa kemana-mana tuh. Kayak apa chef gue tahu gitu. Jangan lah lu ke satu ujung-ujungnya daerah. cuman chef nggak bikin cure cancer anjir. Santai aja. Iya, santai aja kayak lu harus belajar tentang budaya. Lu ke daerah baru, lu jadi anak kecil lu lagi. harus jadi kanvas, lu harus jadi blank canvas atau sponge, lu harus serap itu semua gitu. Taruh your title di mana itu seharusnya, dan pas lu ke daerah jangan sotoy gitu. Udah lu Kalau nggak jadi buang-buang duit. iya, kalau nggak buang-buang duit. Ntar yang akhirnya yang lu tahu lu udah kesana malah lu bikin makanan yang hoax gitu kan. Malah lu ngajarin ibu-ibu di sana kalau lebih hebat lagi kan kita nggak tahu kan. Jangan. Harapannya apa nih buat John Hardy, buat karirnya dengan tren Bali yang seperti ini? Ya harapannya kita bisa terus dikasih energy sama time and space untuk terus share about Indonesian cuisine ya, in our own way, in our own style. Dan harapannya makin banyak sih, sekarang sudah banyak ya, tapi semoga generasi ke bawah makin banyak lagi. Harus makin banyak sih. Makin banyak yang mau belajar masakan Indonesia gitu kan, mau put the effort gitu untuk explore lah masakan Indonesia. Ke arah yang baik lah sekarang. Iya, nggak usah promoting the culture dulu lah. Bisa masak dulu. Lo punya rasa sense of pride dulu aja sama masakan Indonesia gitu. From doing it aja dulu From gitu. doing it, dan kayak banyak banget kalau staff gue tuh sebelum kita explore sejauh ini ya, mereka tuh kayak contoh tombong nih. Apa tuh? Tombong itu shootnya coconut, jadi pas dia jatuh tuh kan. Yang biasanya kalau buahnya jatuh terus biasanya dia udah mulai tumbuh akar iya, betul. Nah kan itu dalamnya ada shootnya tuh, di Bali yang kayak segitiga gitu. Iya. Bentuknya bisa random banget kan, bisa bulat, bisa segitiga, whatever bentuknya. Itu waktu gue mau sajiin itu, gue jadiin itu amuse-bouche. Anak-anak bilang, chef ini makanan kampung loh mas. Iya emang itu yang gue cari. Emang itu yang nggak ada lagi sekarang. Itu yang gue cari. Jadi gue berusaha untuk ke tim gue bisa numbuhin juga sense of pride-nya sama makanan lokal mereka sendiri. Kampung lu tuh keren loh gitu. Iya, kampung lu tuh keren loh, di kota belum tentu ada gitu.
Dan Gak apalagi usah tak malu dulu, gak usah malu. Lo harapan gue sih itu di generasi ke bawah makin banyak yang proud with their own cooking. Harus sih. Apalagi yang benar-benar di rumah dia gitu masih ada mamanya, masih ada neneknya yang Mahal itu. wah mahal banget. Kalau itu ada write down the recipe. Suatu hari itu akan jadi priceless. Itu akan priceless banget. Itu bisa jadi duit juga tuh. Iya bisa Pasti jadi ya. duit. Iya. Bisa jadi duit juga one day. Tapi ya intinya mungkin bukan duit dulu, tapi lo harus punya kebanggaan sama itu and lo it's your storyline. Storyline hidup lo yang lo harus dengan bangga ceritakan lah. It's part of your identity. Kayak cooking Indonesian food buat gua is part of my identity. Jadi that is very important. Bukan cuma buat kerjaan gua, tapi buat gua juga as a Karakter human being, ya. as a character. Sebagai tukang masakin itu apa yang bisa ditonjolin. Yes. Which is arsenal kita sebenarnya paling banyak dari situ kan, dari kecil makanya itu. Betul. Cook something that kalau bisa, kalau nanti mau jadi tukang masak, kalau pendapat gua, you cook something yang you grow up eating lah. Ya, karena with that lu akan bisa share something yang a recipe cannot share gitu. Ada soul di sana yang bisa lu share. And mostly lu bakal do the best thing yang lu bisa lakuin itu yang dari kecil lakuin. Exactly. Keren sih. Tapi emang harus bikin banyak kayak gini makanan Indonesia. Semangat. Semangat semuanya. Thank you chef, keren banget nih. Thank you. Harus coba John Hardy. Bisa kan everyone? Gak Bisa harus dong. beli jawarinya kan buat Enggak. Bisa datang booking makan. ya? Kita prefer you to book a day in advance. But sekarang Bali agak unpredictable, you know. Jadi kalau kita emang have the table, you can just come and check. If we have the table, we'll cook. We are cooking for you. Gitu. Itu buat akomodirnya juga that long table aja kan? That long table aja. That's long. Jadi nggak usah khawatir. Panjang. Panjang table-nya. Oke, keren. Harus coba guys ke Long Table by John Hardy. Yes. Okay. Thank you udah main ke sini. Thank you for the invite. Menyempatkan waktunya. Seru. Harus main ke Long Table by John Hardy. Yes, please. Thank you. Ntar jangan kapok ya, men. Thank you semuanya yang udah dengerin episode ini. Kalau kalian masih penasaran, nanti kita cantumin nih Instagramnya atau sosial medianya Chef Tommy, dan juga nggak boleh kelewat untuk follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali, dan yang nggak boleh kelewat untuk subscribe terus Regency Radio biar nggak kelewat episode kita selanjutnya. Oke, bye guys. Bye bye.